Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya Rahayu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Susana Hartanto, SEMM, salah satu dosen di Unika Widya Mandala Surabaya, Fakultas Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah perpajakan 1. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah perpajakan 1 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi D3 Akuntansi yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara sinkronus tatap muka di kelas. Di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan ceramah pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, kemudian small group discussion, dan penugasan mandiri dan kelompok. Deskripsi mata kuliah perpajakan berisi tentang materi yang membahas tentang perpajakan di Indonesia, baik secara konsep maupun perhitungan. Mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan di Indonesia. Berikutnya adalah capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menghitung pajak, membuat jurnal, dan menyusun laporan keuangan fiskal, serta mengisi SPT untuk wajib pajak orang pribadi dan badan non-multinasional sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, jenis-jenis pajak, NPWP, subjek dan objek pajak, tarif pajak, pembayaran dan pelaporan pajak, serta prosedur dalam pemeriksaan pajak dan sengketa pajak. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung PPh final, PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 24 dan 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam mata kuliah ini ada 16 pekan, jadi 7 pekan pertama sebelum UTS, kemudian 7 pekan berikutnya adalah sebelum UAS. Kami memiliki pokok bahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan konsep dan teori yang ada, tetapi juga mengkombinasikan dengan perhitungan dan studi kasus. Pokok bahasan meliputi yang pertama, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kedua, pembagian pajak dan NPWP, PPKP, yang ketiga, subjek pajak dan objek pajak. Sesi keempat, tarif pajak dan pembukuan serta pencatatan. Kelima, utang pajak dan pembayaran serta pelaporan pajak. Keenam, pemeriksaan pajak. Ketujuh, sengketa ketetapan pajak dan penagihan pajak. Pada minggu ke-8 diikuti dengan UTS. Sesi ke-9, PPh final dan PPh secara umum. Sesi ke-10 dan 11 dengan topik PPh pasal 21 atau 26. Ke-12 dan 13 PPh pasal 22 dan 23 atau 26. Sesi 14 tentang PPh pasal 24, 15 PPh pasal 25 dan diikuti dengan UAS. Referensi yang kami gunakan di dalam mata kuliah perpajakan 1 yaitu yang pertama, buku perpajakan Indonesia,
buku ke-1 karangan Bapak Waluyo. Yang kedua, book chapter berjudul Tax Authorities Big Data Analytics in Developing Countries, A Case Study of Indonesia, di mana book chapter internasional karangan saya dalam buku Creating and Sustaining an Information Governance Program yang terindeks Scopus. Book chapter ini memberikan referensi terkait sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Yang ketiga, jurnal dengan judul Ministry of Finance Regulation Number 48 of 2023, How Are Gold Jewelry Dealers Taxpayers Awareness? Jurnal ini merupakan salah satu jurnal karangan saya di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 yang akan memberikan tambahan referensi terkait PPh pasal 22 dan PPN. Yang keempat, tentunya kita akan menggunakan juga referensi yaitu undang-undang dan ketentuan peraturan perpajakan terupdate lainnya. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian pembelajaran mata kuliah perpajakan 1 terdiri dari beberapa poin, di mana poin paling tinggi berasal dari UTS dan UAS masing-masing sebesar 30%, diikuti dengan tugas individu 20% dan kehadiran dan tugas kelompok masing-masing sebesar 10%. Sehingga total keseluruhannya adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah perpajakan 1 untuk mahasiswa program D3 Akuntansi Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala. Dan berikutnya saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya? Sudah makan semua ya tadi ya? Jadi siap menerima mata kuliah kita hari ini? Oke. Sebelumnya kita mulai dulu dengan doa ya. Saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tadi sudah absen ya? Sudah absen semua ya? Sudah meeting ya? Masuk semua atau hari ini ya? Iya. Ya. Kemudian topik kita hari ini tentang PPh pasal 22 ya. Di pajak 1 program studi D3 Akuntansi kita hari ini. Jadi topik kita hari ini tentang PPh pasal 22 ya. Oke. Untuk deskripsi mata kuliahnya di sini kalian mungkin sudah baca juga di sebelumnya ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama terkait ketentuan umum, tata cara perpajakan, jenis pajaknya, subjek pajak, objek dan lain-lain ya. Kemudian pajak terutang, bagaimana pembayaran pelaporannya, kemudian perhitungan untuk PPh, khususnya nanti PPh pasal 22. Terus tentunya capaian pembelajaran mata kuliahnya kalau kalian lihat di sini ya, CPMK 1, nah, kalian harus bisa menjelaskan secara konsep teori apa sih terkait PPh pasal 22, kemudian apa kalau misalkan jenis-jenis pajak yang termasuk di sana, subjek pajak, objek pajak, tarifnya apa, berapa dan di situ ya. Kemudian bagaimana ketika ada ketetapan pajak, kemudian penagihan pajak, sengketa pajak yang terkait dengan PPh pasal 22 khususnya. Selain itu di CPMK 2 ini kalian harus juga bisa menghitung ya. PPh pasal 1, 22, 23, 26, 24, 25. Nah, khususnya di topik hari ini tentunya PPh pasal 22 tadi. Penilaian, dari segi penilaian maka di sini seperti pada mata kuliah atau tatap muka pertama ada kehadiran 10%,
tugas individu 20%, tugas kelompok 10%, kemudian UTS 30%, UAS 30%. Jadi untuk UTS, UAS-nya bobotnya yang tertinggi, tapi jangan lupa juga untuk tugasnya karena porsinya cukup lumayan di sini ya. Oke. Terus kemudian referensi seperti biasa, buku Waluyo, buku 1, Salemba 4. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Terus kemudian yang ketiga ada chapter juga di sana dan jurnal sebetulnya. Ini yang saya gunakan untuk jurnalnya dari jurnal akuntansi. Kebetulan jurnal saya di situ terkait dengan untuk perdagangan emas. Nah, kenapa? Karena di situ ada tambahan referensi untuk PPh pasal 22. Jadi di pasal 22, PPh pasal 22 itu ada spesifik tarif untuk BP dengan industri tertentu. Nanti kita akan pelajari masing-masing tarifnya berapa untuk industri ini dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, peraturan dan ketentuan perpajakan yang update. Tentunya kalian paham bahwa di pajak itu kita harus update karena sifatnya dinamis, peraturannya sering berganti. Nah, itu yang kita harus ikuti. Ya. Oke. Terus berikutnya terkait dengan, nah ini kita mulai masuk di materi ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Apakah ada pertanyaan? Belum ya. Oke, saya langsung masuk materi aja ya. Oke, pertama terkait pajak penghasilan. Ya, definisi ya, sudah pernah dapat mungkin di sebelumnya ya. Jadi, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. Ya, ingat bahwa bagian tahun pajak maksudnya apa? Jadi mungkin wajib pajaknya ini baru Bu, saya barusan buka bisnis atau barusan punya NPWP di tengah tahun Oktober gitu misalnya. Nah itu yang dimaksud dengan bagian tahun pajak yang kita pelajari di sesi sebelumnya. Nah jenis-jenis PPh, ada yang ingat PPh apa aja macamnya, pajak penghasilan? Ada yang tahu? Masih ingat sesi kita sebelumnya? Oke. Bapak silakan. Salah nggak apa-apa, yang penting coba. Saya itu ada PPh 21, Oke. terus PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, terus ada income tax artikel 4, terus ada final income tax for SNS, terus ada PAT juga, terus luxury tax for goods and service, sama yang terakhir itu ada annual individual tax return dan annual corporate tax return. Oke, itu ya. Terus tadi apa? Tadi ya. Oke, itu ya. Ada yang lain mungkin? Silakan nggak apa-apa. Mungkin ada jawaban atau sama atau gimana? Silakan. Karena tadi ya nggak apa-apa. Sebentar. Silakan. Apa? Tadi sebetulnya menjawab apa? Sudah dijawab. Sama persis. Oh sudah. Oke. Jadi paling tidak ingat ya. Ini PPh pasal berapa aja yang termasuk dalam jenis-jenis PPh di Indonesia. Ya. Oke. Terus kemudian kita masuk ke topik kita hari ini, PPh pasal 22. Ya. Oke. Apa sih PPh pasal 22? Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, biasanya itu di instansi pemerintah. Ya, istilah bendaharawan di situ, pemungut. Ya.
instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan badan yang dipungut oleh badan tertentu baik pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lain. Ya. Jadi mungkin kalian ini maksudnya apa Bu? Ini dengan ini. Ya. Jadi ada PPh pasal 22 yang spesifik khusus untuk import. Ada juga PPh yang terkait tadi industri tertentu. Nah, misalkan untuk yang SPBU Bu, berapa tarifnya? Untuk yang baja, kertas, berapa tarifnya? Nah, itu beda-beda. Nah, secara umum, jadi kalau kalian itu atas apa aja sih Bu? Nah, jadi aktivitas pembayaran atau penyerahan barang. Jadi ada aktivitas transaksi, itu yang pertama yang menginisiasi adanya PPh pasal 22 ya. Bagi institusi pemerintah. Ingat kalau institusi pemerintah ya, kalau dana pembeliannya instansi pemerintah atau kendaraan pemerintah tadi itu dari APBN, APBD kena PPh pasal 22 ya. Nah, kemudian tadi aktivitas import barang tadi, pastilah Bu, pasti akan kena ya. Kemudian penjualan pembelian atas barang tertentu. Nah, itu tadi yang industri tertentu tadi ya. Oke. Next, berikutnya pemungut pajak. Jadi kalau kita tahu berarti tadi subjek pajaknya kan ada bendaharawan tadi atau perusahaan swasta yang melakukan transaksi tadi impor atau penjualan barang di industri tertentu. Sekarang kita lihat di sini ada detailnya apa sih? Ya, pemungut pajaknya di situ. Ya. Bank devisa Bu, Bank devisa dan Direktorat Bea Cukai. Nah, itu pasti terkait dengan transaksi impor. Terus yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pemerintah. Jadi kalau tadi, ya misalkan dari instansi pemerintah itu beli barang dengan dana APBN, APBD, maka ada kena PPh pasal 22. Kemudian BUMN, BUMD. Ada yang tahu BUMN? Usaha milik negara. Ya. BUMD dan usaha milik daerah. Yang melakukan pembayaran pembelian dengan menggunakan sumber dari ini, dananya dari budgetnya negara atau budget daerah. Ya. Kemudian yang lainnya seperti instansi pemerintah lainnya kayak seperti PLN, BI, Garuda dan lain-lainnya. Ya. Terus yang kelima, badan usaha. Tadi yang kelihatan industri tertentu tadi. Industri apa aja yang kena PPh pasal 22 atau tentang PPh pasal 22? Industri semen, kertas, baja, otomotif. Itu salah satu contohnya. Kemudian juga produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, pelumas. Nah, ini yang tadi saya cerita gas tadi ya. SPBU masuk kategori di sini. Yang ketujuh, industri eksportif sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan. Ini terkait dengan pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul itu apa? Jadi contoh misalnya, saya ada Bu, transaksi terkait dengan perkebunan, barang hasil perkebunan. Nah, biasanya kan dari petani. Itu dia kalau mau menyetorkan, supply barangnya dia ke industri, ke pabrikan, itu dia nggak langsung satu-satu ke pabrikannya begitu tidak, tetapi ada pedagang perantara di tengahnya. Itu yang istilahnya yang membantu si petani itu untuk memasukkan barang hasil perkebunannya ke pabrikan di sini. Nah, yang di tengah ini itu adalah pedagang pengumpulnya. Nah, di situ ada cas PPh pasal 22 juga. Untuk tarifnya masing-masing nanti kita pelajari di slide-slide berikutnya. Ya. Oke, itu subjek pajaknya tadi. Nah, sekarang objek pajaknya. Ingat kalau objek pajak berarti apa sih yang dikenakan PPh tersebut? Ya, dalam case ini PPh pasal 22. Yang pertama impor barang tadi tentu pasti ya. Terus pembayaran pembelian oleh kendaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian pembayaran dari APBN, APBD.
Terus yang industri tertentu tadi ya, masuk perusahaan negara juga, Telkom, PLN, Garuda. Yang di industri tertentu mesti ada juga lah. Ini yang nomor 5 ya. Industri semen, industri kertas, baja, otomotif ya. Dan itu biasanya ada SK penunjukannya. Oh jadi industri saudara harus ada terutama PPh pasal 22. Yang keenam, hasil produksi bahan bakar minyak, gas, pelumas tadi ya, pajaknya juga bahan-bahan pertanian perkebunan yang dipakai oleh industri ya, terkait pedagang pengumpul tadi. Terus berikutnya, nah ini tarifnya. Tarifnya ada 2 slide di sini. Jadi yang penting terkait berapa persen, jadi 2 slide ini. Pembelian barang dari APBN, APBD, jadi instansi pemerintah yang biasanya BUMN, BUMD itu dia beli barang, maka ada ini tarif, jadi mereka memotong ke perusahaan yang mensuplai 1,5% dari harga jual. Berikutnya importir yang memiliki API. Apa API itu? Angka pengenal importir ini. Nah ini terkait dengan transaksi ekspor impor. Apa transaksi ekspor? Transaksi ekspor itu apa? Transaksi impor itu apa? Apa bedanya? Tahan ya? Jadi ekspor itu adalah sebuah aktivitas mengeluarkan barang dari kepabeanan. Jadi barang dari dalam negeri keluar negeri. Kalau misalnya import itu ya penaruhan barang ke kepabeanan. Jadi kayak turun di tempat kepabeanan itu ya. Ada lainnya? Benar ya, jadi kalau ekspor berarti barang dari dalam daerah pabean atau Indonesia dikirim ke luar daerah pabean, di luar Indonesia, kirim ke luar negeri tujuannya. Kalau yang import berarti mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri ke Indonesia, jadi dia masuk ke wilayah pabean Indonesia. Nah, terus berapa tarifnya sekarang masalahnya? Nah, tadi kalau misalnya saya importir Bu, kemudian saya memiliki API, ada angka pengenal importir. Nah, itu harus ngurus ngajukan. Jadi harus ini memang importir yang sudah terdaftar, ada suratnya bahwa saya punya API ini. Ya. Tarifnya berapa? 2,5% dari nilai importnya berapa. Ya. Nah, kalau tidak punya API atau tidak memiliki API, maka tarifnya akan menjadi lebih besar, 7,5%. Di tarifnya bakal lebih tinggi. Terus kalau barang import yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga lelang. Nah, jadi barang import yang mungkin pernah kalian mungkin lihat ya di media massa, mungkin ada barang di pelabuhan sana Bu, kontainer itu tapi tidak ada yang mengambil. Nah, kenapa kok tidak ada yang mengambil? Mungkin itu barang selundupan dan lain-lainnya. Mungkin sudah orang yang punya yang bakal ngambil itu dia tahu saya sudah terdeteksi misalnya. Jadi dia takut untuk mengambil kan. Akhirnya barang itu berada di pelabuhan, nggak ada yang mengambil sama sekali. Oleh Dirjen Bea Cukai itu akan dilelang. Begitu dilelang, pasti yang membeli itu harus membayar ini tadi PPh pasal 22 untuk mengeluarkan barang itu dari custom, dari bea cukai. Nah, karena tentunya tidak ada API, maka 7,5%. Ya, 7,5%. Terus kemudian untuk industri tertentu tadi,
Ya, barangnya spesifik. Ada import kedelai, gandum, tepung, terigu. Nah, ini dengan API ya, 0,5%. Oke. Terus kalau kegiatan bisnisnya atau usahanya itu SPBU, jadi pom bensin ya. Kalau SPBU swasta, ya, dia menebus premium solar pertama 0,3% dari harga jualnya. Ini SPBU swasta. Kalau SPBU Pertamina dia lebih rendah tarifnya 0,25%. Terus untuk yang penjualan minyak tanah, gas, LPG, pelumas dan lain-lain 0,3%. Sama dengan yang ini tadi ya. Cuma bedanya barangnya di situ berbeda. Oke. Terus yang berikutnya masih kegiatan tertentu. Kalau Indonesia bergerak di bidang industri semen, berarti bagaimana? Oh, tarifnya 0,25% kali DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Ya, oke. DPP-PPN ataupun PPh 22 sama. Jadi harus dasar pengenaan pajaknya. Ya, belum terpotong dari pajak yang lain. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian pada industri rokok 0,15%. Ya. Cuma di sini hati-hati, ada regulasi di mana dia tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 ya, sejak Januari 2009. Ya, kalau sebelumnya masih ada ya, untuk PPh pasal 22. Ya. Kemudian yang industri kertas 0,1%, industri baja 0,3%, PPh pasal 22-nya, otomotif 0,45%. Terus tadi ingat yang di sektor perkebunan, perhutanan, pertanian tarifnya 0,25%. Terus yang terakhir PPh pasal 22 untuk penjualan barang yang sangat mewah. Jadi selain PPNBM itu juga ada ini PPh pasal 22 untuk barang yang sangat mewah. Tarifnya berapa? 5%. Persen ya. Sama seperti tadi ya, 100 per 111, tinggal nanti tarifnya yang beda karena baja di sini ya industrinya 0,3%. Ada yang masih bingung untuk soal ini? A, B, C jelas ya? Oke. Terus kemudian kalau jelas ada 2 tugas yang kalian harus kerjakan. Tugas pertama import, tentang import itu di situ API, non API tadi ya. Kemudian yang tugas kedua ini yang terkait dengan industri tertentu. Ya. Kalian kerjakan, kemudian nanti masukkan atau upload di Edlink jawabannya ya seperti biasa. Ada pertanyaan untuk tugasnya barangkali? Tugas 1 dan tugas 2 jelas ya. Oke. Jelas, terima kasih sudah aktif hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu.